أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, hai Bani Israil, aulada Ya'qub tegese anak turune Nabi Ya'qub. Udhkuru padha ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Allati an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Ai ala abaikum tegese ing atase bapak-bapak sira kabeh. Bayani minal injai saking selamat min Fir'aun saking Fir'aun wa falkil bahri lan miyae segara wa tadlilil ghamami lan oleh ngiup-ngiupi mendung wa ghairi dzalika lan liyane mengkono inja ila akhirih. Biantas guruha gambare kelawan yen to syukur sapa sira kabeh ing nikmat pitaati kelawan taat maring ingsun. Wa aufu lan nuhun sira kabeh bi'ahdi kelawan janji ingsun. Alladzi kang ahitu janji sapa ingsun hu ing alladzi ilaikum maring sira kabeh minal imani saking iman bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Ufi mongko nuhuni sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji sira kabeh. Alladzi ahitu kang janji sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh minas sawabi saking ganjaran alaihi ngatasi iman. Bidukhulil jannati kelawan manjing swarga. Wa iya lan mung ing ingsun farhabun wedya sira kabeh. Khafun tegese wedya sira ing ingsun fitar kil wafai ing dalem ninggal nuhoni bihi kelawan ahdi. Tuna ghairi ora utawa aja wedi liyane ingsun. Wa aminu lan iman sira kabeh bima kelawan perkara angzal tukang nurunake sapa ingsun minal Qur'ani saking Qur'an. Musaddiqon halim benerake lima maring perkara ma'akum kang tetep sartane sira kabeh. Bena Taurat nyatane saking Taurat bimuwafaqatihi kelawan oleh nyocoki Al-Qur'an lahu maring ma'akum fit tauhid yang dalam tauhid wa nubuwati lan kenabian. Wala takunu lan ojo ana sapa sira kabeh ku awala kafirin dadi kawitane wong kang kafir bihi kelawan ma'angsaltu. Min ahli kitab saking ahli kitab liana khalfakum krana setuhune pantan burine sira kabeh iku tabaun anut laku maring sira kabeh faithmuhum mongko utawi dosane khalfahum iku alaikum tetep ing atase sira kabeh wala tastaru lan ojo adol sapa sira kabeh tastabdilu tegese ojo ngganti sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun alati fi kitab bikum kang tetep ing dalem kitab sira kabeh minnati Muhammadin nyatane saking sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samanan ing rega qalilan kang kedhik. Ayu wadon ya bukan arodon. Ayu wadon tegese ing ganti yasiron kang kedhik menaduna saking donya. Ayat tak ketumuha tegese aja ngumpetake sapa sira ing ayati khaufa fawati ma krana wedi pote perkara tak khudunahu kang ngalap sapa sira ing mamin siflatikum saking wong asore sira kabeh. Wa iya ya lan mung ing ingsun fatakun wedya sira kabeh khofune tegese wedya sapa sira kabeh ing ingsun fi dzalika ing dalem mengkono tastaru tuna ghairi aja wedi liyane ingsun. Wala talbisu lan aja mbawur sapa sira kabeh takhlitu tegese nyampur sira kabeh al haqa ing perkara kang hak. Alladzi anzaltu kang nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh.
bil batil kelawan perkara kang batil alladzi taftarunahu kang gawe goroh sapa sira kabeh ing batil wala taktumu lan ojo ngumpetake sira kabeh al haqqa ing perkara kang hak nak ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegese sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sira kabeh annahu yang setuhune nak ta Muhammadin iku al-haqu perkara kang hak wa aqimu lan padha njumrengno sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan padha mewehno sira kabeh az-zakata ing zakat warkamu lan padha ruku sira kabeh maroke ayin sertane wong-wong kang padha ruku salu tegese salat sira kabeh ma'al musallina sertane wong-wong kang padha salat Muhammadin nyatane Nabi Muhammad wa ashabihi lan para sahabate Muhammad wa nazila ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wa ala ali ya khairal anam rabbun karim wa anta khulqin azim fashwalana andal karim. Ya ya lagawudu salamullah alaika rabbini bi idillah wa ngundurila ya sayyidi bin adura masyalatil hadratil aliyah amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas Tafsir Jalalain ayat 40 sampai 43. Baik, langsung saja kita menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel. Aulada Ya'qub, yang dimaksud Bani Israel di sini adalah anak turun daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Nabi Ya'qub ini memiliki banyak sekali putra yang kemudian berkembang menjadi sebuah suku yang sangat besar sekali. Di mana kaum Bani Israel ini adalah kaum pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci kepada mereka, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam, yang Allah turunkan kitab berupa Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam adalah termasuk dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Israel sendiri ini adalah julukan bagi Nabi Ya'qub, yang mana ini ada dari bahasa Ibrani, yang menurut sebagian ulama maknanya adalah Abdullah atau hamba Allah. Ini menunjukkan betapa Nabi Ya'qub adalah betul-betul hamba Allah yang sangat soleh, sehingga dia mendapat julukan Abdullah atau hamba Allah. Di mana hamba Allah ini adalah bagi manusia adalah status yang paling tinggi. Jadi status paling tinggi bagi para manusia adalah jika dia sudah menyandang status sebagai Abdullah atau hambanya Allah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian semua pada nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua. Ay'ala abaikum, artinya kalian semua di sini adalah bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Atau gampangnya adalah ingatlah kalian semua pada nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua, wahai bangsa Bani Israel secara keseluruhan. Baik nikmat yang telah aku berikan kepada kalian atau kepada bapak-bapak kalian. Minal inja'i min Fir'aun. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Bani Israel, ya ini contohnya adalah diselamatkan daripada Fir'aun, wa falqil bahri, dan dibelahnya laut untuk bangsa Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun. Wa tadlilil ghamami, dan dinaunginya bangsa Bani Israel dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan ketika mereka berjalan di padang pasir teh. Nanti kisahnya ada di belakang insyaallah. Wa ghairi dalik, dan lain sebagainya. Bayan tashkuruha, yang dimaksud mengingat di sini, mengingat nikmat bukan hanya sekedar mengingat nikmat, tapi adalah mensyukurinya. Bito'ati, bagaimana cara bersyukur, yaitu dengan taat pada Allah. Jadi menggunakan nikmat untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan yang sering diucapkan oleh para ulama. Ini asyukru wa syarfu ni'ami fima yarda bihil mun'im. Syukur adalah menggunakan nikmat untuk perkara yang diridhai oleh pemberi nikmat.
Misalkan kita diberi oleh kawan kita sarung, maka meskipun kita mungkin kelupaan tidak mengucapkan terima kasih jika sarung itu kita gunakan untuk sholat, untuk ke majelis taklim, maka sang pemberi sarung pasti melihat itu sangat senang sekali dan pasti berpikiran nanti kalau punya sesuatu bahkan diberikan lagi kepada orang itu, karena terbukti orang yang diberi itu memanfaatkan pemberian dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika kita diberi sarung misalkan oleh teman kita, meskipun kita sudah mengucapkan terima kasih, akan tapi jika sarung kita salah gunakan, misalkan sarung itu digunakan untuk keset misalkan di rumah, tentu yang beri nikmat ya, atau yang beri sarung ya Rasulullah ya, atau itu merasa tidak enak, kurang berkenan ya. Karena diberi sarung tentu tujuannya adalah agar digunakan untuk sholat, bukan untuk keset ya. Begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Bani Israel, tujuannya adalah agar Bani Israel itu bersyukur. Maksudnya bersyukur adalah bertaat pada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Alladzi a'idtuhu ilaikum, yakni perkara yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk berjanji. Minal iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni iman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa Bani Israil ini di dalam kitab mereka, yakni kitab Taurat, telah dijelaskan dengan sangat rinci sekali tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, jika nanti nabi itu telah diutus, maka hendaknya mereka beriman. Untuk itu ketika Nabi Muhammad SAW betul-betul telah diutus, maka Allah Subhanahu wa taala menagih janji mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ufi bi ahdikum alladzi ahidtu ilaikum min athawabi alaihi bidukhulil jannah. Maka niscaya akan aku penuhi janjiku kepada kalian. yakni perkara yang telah aku janjikan kepada kalian berupa pahala yang besar dengan dimasukkan ke dalam surga. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian takut, khaufuni fitarkil wafa'i bihi, yakni takut untuk mengingkari janji. Duna ghairi, jangan takut pada selain aku, jangan takut pada pemimpin kalian, jangan takut pada hilangnya pengaruh kalian dan lain sebagainya. Hendaknya kalian hanya betul-betul takut kepadaku, yakni takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa salah satu metode dakwah itu adalah dengan cara mengingatkan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Misalkan kita mengajak kepada saudara-saudara kita yang belum mau ikut berjamaah di masjid, kita ajak mereka dengan cara mengingatkan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan. Misalkan kita mengatakan kepada saudara-saudara kita, Mas, Pak, kita ini kan telah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi keluarga yang baik, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang tidak kekurangan suatu apapun. Untuk itu mari kita gunakan nikmat dari Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk berjamaah, kita gunakan untuk mendatangi majelis-majelis taklim, kita gunakan untuk berzikir, bermujahadah, membaca salat pada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita salah gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga nanti bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya kembali nikmat-nikmat itu. Demikianlah mungkin yang bisa kita pelajari dari ayat ke-40 ini, salah satu metode dakwah yaitu dengan cara mengingatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik, mari kita menuju ke ayat selanjutnya. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, minal Qur'ani, yakni Al-Qur'an, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, minat Taurat, yakni Taurat, bimuwafaqati lahu fit tauhid wa nubuwah, dikarenakan kesamaan antara Taurat dan Al-Quran di dalam bab tauhid dan kenabian. Jadi di dalam Taurat itu sudah terdapat
ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas dan detail sekali. Dan mereka telah mendapati ciri-ciri kenabian itu pada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak beriman terhadap Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran. Min ahli kitab, artinya orang yang pertama kafir dari ahli kitab. Karena kan tentu orang yang pertama kafir itu adalah orang-orang kafir dari Mekah. Akan tetapi jika ditinjau dari golongan ahli kitab, yakni orang-orang yang diturunkan kitab suci kepada mereka, itu yang pertama kafir adalah dari orang-orang Yahudi, kemudian disusul oleh orang-orang Nasrani. Lana khalfakum taba'an lakum fa ismihim alaikum, karena kan orang-orang setelah kalian nanti akan mengikuti kalian dan dosa mereka juga akan kamu pikul. Wala tastabdilu bi ayatil lati fi kitabikum min adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanan qalila iwadun yasira minad dunya. Dan janganlah kalian menjual, artinya kalian mengganti ayat-ayatku yang ada dalam kitab kalian, yakni berupa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijual dengan harga yang rendah, artinya pengganti yang nilainya sangat rendah sekali dari dunia. Aila taktumuha khaufa fawati mata khudunahu min safalatikum. Artinya janganlah kalian menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahwa betul Nabi Muhammad itu dalam Taurat telah disebutkan dengan sangat jelas, dan betul Nabi Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Khaufa fawati mata khudunahu min safalatikum. Dan kalian melakukan itu karena kalian takut kehilangan apa yang kalian ambil dari bawaan-bawaan kalian. Jadi orang-orang Yahudi, rahib-rahib mereka itu biasanya mereka mengambil upah dari para jamaahnya. Untuk itu mereka takut jika mereka sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam Taurat, mereka semua akan beriman kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka ditinggal dan mereka tidak lagi mendapatkan upah daripada jamaahnya. Untuk itu mereka takut menyebutkan sifat Nabi Muhammad dan menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh para jamaahnya. Wa iya fatakun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut atau bertakwa. Khafuni fi dzalika, takut untuk menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, duna ghairi, bukan takut pada selain aku. Pemirsa rahimakumullah, pada surat Al-Baqarah ayat ke-41 ini, di sini terdapat kalimat wala tasdaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dari kalimat ini, dari ayat ini, Imam Az-Zuhri mengatakan ini adalah dalil atau dasar bahwa seorang guru ngaji itu haram mengambil upah daripada murid-muridnya. Akan tetapi menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama yang selain dari madzhab Hanafi itu mengatakan bahwa mengambil upah bagi guru ngaji kepada murid-muridnya itu diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lafadznya inna haqqo ma aqadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak bagi kalian ambil hadiahnya adalah kitab Allah. Dengan dasar hadis itu, jumhurul ulama atau mayoritas ulama yang selain dari madzhab Hanafi itu menyatakan bahwa bagi guru ngaji diperbolehkan mengambil upah dari murid-muridnya. Akan tetapi kalau menurut pendapat kami yang paling ideal itu sebenarnya adalah bagi seorang guru ngaji tidak perlu guru ngaji itu menarik upah pada murid-muridnya. Akan tetapi hendaknya wali-wali murid, orang-orang tua dari yang anak-anaknya mengaji itu sadar, memiliki kesadaran untuk memberikan hadiah kepada guru ngaji, hingga tanpa guru ngaji harus meminta pun guru ngaji sudah mendapatkan pemasukan, karena bagaimanapun
Guru ngaji itu juga manusia yang juga butuh makan, butuh minum, butuh memenuhi keluarganya. Jika tidak diberi hadiah, maka mereka nanti akan sibuk mencari dunia hingga mereka nanti tidak ada waktu lagi untuk mengajarkan Al-Quran. Wala talbisu taqtalitul haqqal ladzi anzaltu 'alaikum bil batilil ladzi taftarunahu. Dan janganlah kalian mencampur adukkan perkara yang hak yang telah aku turunkan kepada kalian dengan perkara yang batil yang kalian ada-adakan. Artinya janganlah kalian mengotak-atik Taurat, mengganti-ganti isi Taurat sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Wala taktumul haqqa na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun annahu al-haq. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang hak, yakni sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Nabi akhir zaman yang telah dikabarkan dalam Taurat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Shallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi. Artinya sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat, yakni sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di sini kenapa sholat dibahasakan dengan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, karena rukuk ini merupakan ibadah istimewa yang hanya disyariatkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, belum ada syariat rukuk. Untuk itu rukuk ini adalah ibadah istimewa yang hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Kemudian dari sini timbul pertanyaan, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi itu kan tidak Islam. Kenapa kok sudah diperintah sholat, diperintah zakat, dan sholat berjamaah dengan para sahabat? Karena ayat ini sebenarnya tujuannya adalah memerintah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, baru mereka mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Inilah tujuan sebenarnya dari ayat ini. Demikian tafsir Jalalain ayat ke-40 sampai 43. Mudah-mudahan kita semua tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Bani Israel yang telah banyak diberikan nikmat, akan tetapi justru nikmat itu dikufuri oleh mereka. Mudah-mudahan kita semua menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia yang diberikan banyak nikmat dan kita syukur. Setiap kali diberi nikmat kita bisa mensyukurinya sehingga nikmat itu terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah minal ghafar radhiyallahu an-nadhurah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.